Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sopiani dengan NIM F1D02310090 dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum jaringan komputer dari modul 1 hingga modul 5 untuk memenuhi tugas respon saya. Baik, jadi langsung saja ke pembahasannya. Pada modul 1 kita membahas tentang kabling. Jadi kabling itu adalah proses pemasangan kabel untuk menghubungkan perangkat atau sistem seperti jaringan komputer, telekomunikasi, listrik atau yang lainnya, atau perangkat elektronik lainnya. Nah, pada praktikum kali ini kemarin kita menggunakan kabel jenis UTP. Nah, kabel UTP ini sendiri memiliki dua jenis, yaitu straight through dan kabel crossover. Jadi, kabel straight through ini digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang berbeda, misalnya PC dengan switch atau switch dengan router. Kemudian kalau yang crossover ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti PC ke PC atau router ke router. Nah, kemudian untuk kabel straight memiliki urutan warna putih orange, putih hijau biru, putih orange, putih biru hijau, putih hijau biru, dan putih coklat. Kemudian untuk kabel crossover urutannya adalah putih hijau, putih orange, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat. Kemudian kenapa urutan warna ini penting? Jadi supaya jaringan komputer itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau urutannya salah, data nggak akan bisa dikirim dengan baik dan perangkat bisa saja nggak terhubung atau mengalami kerusakan. Kemudian lanjut ke modul kedua, yaitu VLAN atau virtual LAN. Jadi VLAN itu apa sih? Jadi VLAN itu adalah teknologi jaringan yang memungkinkan kedua perangkat untuk saling terhubung atau dengan cara menggabungkannya ke dalam VLAN yang sama atau ke dalam kelompok yang sama. Jadinya nanti perangkat-perangkat yang ada pada VLAN yang sama itu bisa saling terhubung satu sama lain, dan tapi jika berada di VLAN yang berbeda itu tidak bisa terhubung. Nah, adapun langkah-langkah untuk mengatur akses VLAN adalah yang pertama pastinya melakukan konfigurasi IP address. Kemudian di menu CLI-nya pada switch kita bisa melakukan konfigurasi IP address. Kemudian di menu CLI-nya pada switch kita bisa masuk ke menu config. Kita bisa konfigurasi port interface-nya yang diinginkan. Port interface yang diinginkan dengan cara mengubah ke mode terang. Tujuannya agar switch dapat berkomunikasi dengan perangkat switch yang lain. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa memberi nama pada VLAN dan mengatur mana aja perangkat yang bisa diakses di VLAN tersebut. Nah, adapun kelebihan VLAN adalah lebih aman karena memisahkan jaringan, jadi data bisa lebih terlindungi. Kemudian efisien, mengurangi kemacetan lalu lintas jaringan. Kemudian fleksibel karena bisa mengelompokkan perangkat tanpa peduli lokasinya. Nah, kemudian kekurangan VLAN tentunya yang pertama itu adalah rumit karena perlu keahlian untuk mengatur perangkat-perangkat yang ada di VLAN tersebut. Kemudian yang kedua, butuh alat yang mahal atau harus pakai switch khusus yang mendukung VLAN. Kemudian susah diperbaiki, kalau salah konfigurasi itu bisa sulit diatasi. Kemudian kita masuk ke modul yang ketiga, yaitu Cisco PTP atau Cisco PTP dan Inter VLAN Routing. Di sini kita dapat menghubungkan VLAN yang berbeda dengan cara menggunakan router sebagai pembantu. Kemudian satu switch akan bertindak sebagai switch utama yang nantinya akan diset ke mode server, dan switch yang lainnya itu akan bertindak sebagai mode client. Nah, cara kerja PTP akan membagi jaringan menjadi domain VTP, grup switch yang menggunakan VTP. Switch server akan mengatur semua VLAN, kemudian informasi VLAN itu dikirim otomatis ke switch client. Nah, semua perubahan itu misalnya
kita akan nambah atau hapus VLAN hanya perlu dilakukan di switch server tadi. Nah, dalam PTP kita memiliki 3 mode, yaitu mode server, mode klien, dan transparan. Tapi biasanya kita memakai 2 mode, yaitu server dan klien. Nah, di server ini kita bisa di server ini itu adalah switch utama kan, jadinya di switch utama ini kita bisa membuat, menghapus, atau mengubah VLAN. Nah, kemudian mengkonfigurasi VLAN yang akan disebarkan ke switch klien. Kemudian secara default semua switch Cisco berada di mode ini. Nah, kemudian yang kedua mode klien. Nah, switch pada mode klien ini hanya dapat menerima informasi VLAN dari switch server dan tidak bisa membuat atau menghapus VLAN. Kemudian yang ketiga, mode transparan. Switch ini tidak ikut sinkronisasi VTP. VLAN tetap dibuat lokal di switch ini dan tidak dikirim ke switch lain. Adapun kekurangan VTP itu Adapun kelebihan VTP, yang pertama itu mempermudah pengelolaan VLAN pada jaringan yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua tidak perlu membuat VLAN secara manual di setiap switch. Nah, kemudian kekurangannya itu kehilangan konfigurasi VLAN jika switch server salah diatur, misalnya server yang kosong. Nah, kemudian yang kedua perlu kehati-hatian dalam sinkronisasi. Terus interVLAN routing. Jadi interVLAN routing ini adalah cara untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN atau menghubungkan perangkat yang berada di VLAN yang berbeda. Nah, secara default perangkat di VLAN yang berbeda tidak bisa saling berbicara karena VLAN ini dirancang untuk memisahkan jaringan. Jadinya interVLAN routing menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan router atau layer 3 switch. Nah, kelebihan interVLAN routing itu antara lain perangkat di VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi. Nah, kemudian routing bisa dilakukan dengan router atau layer 3 switch. Kemudian kekurangannya itu membutuhkan perangkat layer 3. Nah, kemudian konfigurasinya juga lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan biasa. Jadi, kesimpulannya itu VTP ini mempermudah sinkronisasi VLAN di banyak switch. Kemudian kalau interVLAN routing itu memungkinkan komunikasi antar VLAN menggunakan router atau layer 3 switch. Kemudian di modul keempat ada static routing. Static routing ini adalah metode untuk mengatur jalur data secara manual pada router. Dengan static routing, admin secara langsung memberitahu router jalur ke jaringan tertentu melalui alamat router berikutnya. Nah, pada static routing, misal kita punya jaringan dengan 2 router, yaitu router A dan router B. Router A itu terhubung ke jaringan 192.168.1.0/24. Kemudian router B terhubung ke jaringan 192.168.2.0. Nah, keduanya terhubung melalui jaringan 10.0.0.0. Nah, untuk tujuannya router A harus bisa mengakses jaringan yang ada di router B. Router A harus bisa mengakses jaringan A yang melalui router B. Router A harus bisa mengakses jaringan B melalui routernya B. Kemudian router B harus bisa mengakses jaringan A melalui router A. Nah, konfigurasi static routing pada Cisco router ini baik, kita langsung saja ke kelebihan static routing. Jadi kelebihannya itu antara lain mudah digunakan untuk jaringan kecil atau topologi yang tetap. Kemudian tidak membebani CPU atau memori router karena tidak ada proses kalkulasi rute otomatis.
Nah, kemudian yang ketiga, jalur tetap mengurangi risiko data terkirim ke rute yang salah. Kemudian kekurangannya tidak otomatis. Jika ada perubahan topologi, jalur harus diubah manual. Kemudian kurang efisien untuk jaringan yang besar dan tidak toleran terhadap kesalahan. Adapun bagaimana cara static routing itu bekerja atau cara kerja static routing. Ini ketika PC di jaringan di jaringan A ingin mengirim data ke PC di jaringan B, maka router A memeriksa tabel routing. Kemudian router A menemukan bahwa jaringan A harus dikirim ke next hop pada jaringan di router B. Nah, kemudian router B ini menerima data dan meneruskannya ke jaringan B. Jadi proses sebaliknya juga terjadi jika jaringan B ingin mengakses jaringan A. Kemudian yang terakhir, akses control list. Jadi akses control list ini sebuah fitur pada router atau switch yang digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, akses control list ini bisa digunakan untuk mengizinkan permit atau memblokir atau deny pakai data berdasarkan alamat IP, berdasarkan protokol, atau berdasarkan port tertentu. Nah, kemudian tujuan adanya ACL atau Access Control List itu membatasi akses ke jaringan tertentu, kemudian mengatur jenis paket yang boleh melewati perangkat jaringan, dan hanya mengizinkan data yang memenuhi aturan tertentu. Kemudian jenis-jenis ACL itu ada standar ACL dan extended ACL. Nah, pada standar ACL ini kita cuma bisa mengatur lalu lintas berdasarkan sumber IP address saja. Nah, kemudian kalau di extended ACL bisa mengatur lalu lintas berdasarkan sumber dan tujuan IP, protokol atau port. Nah, cara kerja ACL sendiri, ACL kan terdiri dari daftar aturan rules pakai data yang melewati router atau switch akan dicek sesuai aturan dari atas ke bawah. Nah, jika ada aturan yang cocok, tindakan permit atau deny langsung diterapkan. Nah, jika tidak ada aturan yang cocok, ACL memiliki aturan default deny atau semua paket akan diblokir. Adapun kelebihan ACL itu bisa memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan, kemudian kontrol lalu lintas atau membatasi penggunaan sumber daya jaringan, kemudian fleksibilitas atau bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti memfilter IP atau port tertentu. Adapun kekurangannya, manajemen sulit atau jika ada banyak aturan akan sulit dikelola. Kemudian jika aturan tidak lengkap, lalu lintas sah bisa terblokir. Kemudian tidak mempertimbangkan sesi komunikasi seperti firewall stateful. Jadi kesimpulannya, standar ACL digunakan untuk aturan sederhana, yaitu seperti memfilter sumber IP. Nah, kemudian kalau extended ACL itu lebih fleksibel dan detail seperti memfilter sumber IP, tujuan IP, dan yang lainnya. ACL itu juga berguna untuk menjaga keamanan dan kontrol jaringan. Baik, mungkin hanya itu jasa dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kurang detail penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.